Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan tangan atau kaki seperti ditusuk-tusuk jarum kecil? Kesemutan kadang hanya berlangsung beberapa menit dan kemudian hilang sendiri. Tetapi bagaimana kalau kesemutan muncul berulang kali? Bagaimana kalau hampir setiap hari atau justru tangan dan kaki terasa kebas seperti mati rasa? Apakah kesemutan bisa sembuh? Apakah hanya orang tua yang bisa mengalaminya? Dan yang tidak kalah penting, apakah makanan tertentu bisa membuat kita sering kesemutan? Nah, di video kali ini kita akan membahas semuanya. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu apakah kesemutan bisa sembuh dan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kemudian kita akan membahas apakah kesemutan hanya dialami orang tua atau lansia, penyebab yang paling umum, penyebab sederhana yang sering kita alami sehari-hari, hubungan makanan dengan kesemutan, makanan yang mengandung nutrisi penting untuk kesehatan saraf, dan terakhir, kapan kesemutan sebaiknya tidak diabaikan. Kalau Anda sering mengalami kesemutan di tangan atau kaki, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Kalau muncul dari pertanyaan pertama, apakah kesemutan bisa sembuh? Jawabannya adalah kesemutan bisa hilang atau membaik, tetapi sangat bergantung pada penyebabnya. Ini penting karena kesemutan bukanlah satu penyakit tertentu. Kesemutan adalah sebuah sensasi. Sensasinya bisa terasa seperti ditusuk-tusuk, terbakar, bergetar, geli, kebas, atau seperti ada semut yang berjalan di kulit. Kalau kesemutan terjadi karena kita duduk terlalu lama dalam posisi tertentu, tidur dengan posisi yang menekan tangan, atau kaki berada dalam posisi yang membuat saraf tertekan, biasanya sensasi tersebut akan berkurang setelah posisi tubuh diubah dan tekanan dilepas. Menurut NHS, kesemutan sementara sering terjadi ketika aliran darah ke saraf terganggu akibat tekanan pada bahagian tubuh. Misalnya, ketika duduk atau tidur dalam posisi tertentu, sensasi tersebut biasanya berhenti setelah tekanan dilepas. Sementara itu, Mayo Clinic menjelaskan bahwa mati rasa atau kesemutan juga dapat disebabkan oleh iritasi, tekanan, atau kerusakan saraf, sehingga penanganannya bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jadi, kalau kesemutan hanya muncul sesekali setelah posisi tubuh tertentu dan kemudian hilang, penyebabnya bisa saja sederhana. Tetapi, kalau kesemutan terus muncul, semakin sering, berlangsung lama, atau disertai kelemahan dan gangguan sensasi, ceritanya bisa berbeda. Dalam kondisi seperti itu, yang dicari bukan sekadar cara menghilangkan rasa kesemutannya. Yang lebih penting adalah mencari tahu apa penyebabnya. Karena kalau penyebabnya berbeda, pendekatannya juga bisa berbeda. Jadi, jangan langsung percaya pada informasi yang mengatakan satu makanan, satu minuman, atau satu bahan tertentu pasti bisa menghilangkan semua jenis kesemutan. Tidak sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, second questions. Apakah kesemutan hanya dialami orang tua atau lansia saja? Jawabannya tentu tidak. Orang muda juga bisa mengalami kesemutan. Bahkan orang yang sehat sekalipun bisa mengalami kesemutan. Sementara karena posisi tubuh,
Menurut NHS, siapapun dapat mengalami sensasi kesemutan atau pins and needles, termasuk pada tangan, kaki, lengan, dan tungkai. Sementara itu, Mayo Clinic menjelaskan bahwa gangguan saraf perifer dapat terjadi karena berbagai penyebab, mulai dari diabetes, kekurangan vitamin tertentu, konsumsi alkohol berlebihan, cedera atau tekanan pada saraf, sampai kondisi medis tertentu. Artinya, usia hanyalah salah satu bagian dari gambaran kesehatan seseorang. Kesemutan bukan otomatis tanda bahwa seseorang sudah lanjut usia. Sebaliknya, jangan juga anggap kesemutan pada orang muda pasti tidak berbahaya. Yang lebih penting adalah melihat polanya. Apakah hanya terjadi sesekali? Apakah selalu terjadi pada bagian tubuh yang sama? Apakah hanya muncul setelah posisi tertentu? Apakah terjadi di kedua kaki atau di kedua tangan? Apakah disertai nyeri, rasa terbakar, kelemahan, atau kehilangan sensasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membantu tenaga kesehatan memahami kemungkinan penyebabnya atau reason. Sekarang kita masuk ke bahagian yang mungkin paling banyak membuat orang penasaran. Apa penyebab kesemutan yang paling umum? Salah satu penyebab yang sangat umum adalah tekanan sementara pada saraf. Tetapi ada banyak penyebab lainnya. Menurut Mayo Clinic, salah satu penyebab penting gangguan saraf perifer adalah diabetes. Selain itu, masalah saraf juga dapat berkaitan dengan kekurangan vitamin tertentu, konsumsi alkohol, cedera, tekanan pada saraf, beberapa obat, infeksi, penyakit tertentu, dan kondisi metabolik lainnya. Sementara itu, NHS juga mencantumkan beberapa kemungkinan penyebab kesemutan yang menetap atau berulang, termasuk diabetes, saraf yang terjepit, pola makan yang kurang baik, konsumsi alkohol berlebihan, beberapa obat, dan kerusakan saraf setelah cedera atau penyakit. Karena itu, ketika seseorang sering mengalami kesemutan di kedua kaki atau kedua tangan, kita tidak seharusnya langsung menyimpulkan satu penyebab. Misalnya langsung mengatakan ini pasti karena kekurangan vitamin. Belum tentu. Bisa saja berkaitan dengan kadar gula darah, bisa berkaitan dengan saraf yang tertekan, bisa berkaitan dengan obat tertentu, bisa juga berkaitan dengan kekurangan nutrisi tertentu. Dan dalam sebahagian kasus, penyebabnya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu contoh yang cukup penting adalah diabetes. Pada neuropati, akibat diabetes, kesemutan seringkali dirasakan pada kaki dan tungkai terlebih dahulu. Kemudian dapat mengenai tangan dan lengan. Mayo Clinic menjelaskan bahwa kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat berhubungan dengan kerusakan saraf pada penderita diabetes. Karena itu, kalau seseorang sering mengalami kesemutan dan juga mempunyai faktor risiko diabetes, pemeriksaan kesehatan bisa menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Sering kita bahas penyebab yang lebih sederhana. Kadang kesemutan memang bisa terjadi hanya karena posisi tubuh. Pernah duduk bersila terlalu lama atau tidur dengan tangan berada di bawah kepala, atau kaki berada dalam posisi yang sama dalam waktu cukup lama. Kemudian, ketika berdiri atau mengubah posisi tiba-tiba muncul sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum. Ini merupakan pengalaman yang sangat umum atau biasa. Menurut NHS, kesemutan sementara
dapat terjadi ketika tekanan pada bagian tubuh mengganggu aliran darah ke saraf. Ketika tekanan dilepaskan, sensasi tersebut biasanya berangsur-angsur hilang. Menurut Mayo Clinic juga menjelaskan bahwa tekanan atau iritasi pada saraf dapat menyebabkan mati rasa dan kesemutan. Jadi, untuk kesemutan yang jelas berkaitan dengan posisi tubuh, langkah sederhananya adalah mengubah posisi, mengurangi tekanan, dan memberikan kesempatan pada tubuh untuk kembali ke posisi yang nyaman. Tetapi, ada perbedaan besar antara kesemutan karena posisi dan kesemutan yang terus-menerus. Kalau setiap kali duduk tertentu, kesemutan muncul dan beberapa menit kemudian hilang, itu berbeda dengan kondisi ketika tangan atau kaki terus terasa kebas selama berjam-jam atau berulang tanpa alasan yang jelas. Jadi, jangan hanya bertanya bagaimana cara menghilangkan kesemutan. Tanyakan juga, kenapa kesemutan ini terus terjadi? Karena pertanyaan kedua justru bisa menjadi jauh lebih penting. Sekarang kita masuk ke bahagian makanan. Apakah ada makanan yang menyebabkan kesemutan? Ini perlu dijelaskan dengan hati-hati. Tidak ada satu makanan umum yang bisa dikatakan sebagai penyebab semua kesemutan. Tetapi, pola makan dan beberapa jenis kekurangan nutrisi memang dapat berkaitan dengan gangguan saraf. Salah satu nutrisi yang sering dibicarakan adalah vitamin B12 atau vitamin B12. Menurut National Institute of Health Office of Dietary Supplement, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan perubahan neurologis atau gangguan pada sistem saraf. Mayo Clinic juga menjelaskan bahwa kadar vitamin B12 yang rendah dapat meningkatkan risiko neuropati dan masalah pada sistem saraf. Karena itu, jika seseorang mempunyai kekurangan vitamin B12 atau B12, pola makan memang bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Tetapi hati-hati, jangan sampai informasi ini berubah menjadi kesimpulan bahwa setiap orang yang kesemutan pasti kekurangan vitamin B12. Tidak demikian. Kekurangan vitamin B12 hanyalah salah satu kemungkinan. Selain itu, konsumsi alkohol berlebihan juga perlu diperhatikan. Menurut Mayo Clinic, konsumsi alkohol berlebihan dapat berkaitan dengan neuropati perifer dan juga dapat berhubungan dengan masalah nutrisi tertentu. Jadi, kalau pertanyaan adalah makanan apa yang menyebabkan kesemutan? Jawabannya tidak sesederhana menunjukkan satu makanan. Yang lebih penting adalah melihat pola konsumsi secara keseluruhan. Kecukupan nutrisi, alkohol, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya. Ada satu hal lagi yang sering terlupakan. Terlalu banyak mengonsumsi suplemen tertentu juga bukan berarti lebih baik. Misalnya, vitamin B6 atau B6. Vitamin B6 memang dibutuhkan tubuh, tetapi konsumsi suplemen B6 dalam jumlah berlebihan dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kerusakan saraf. Karena itu, jangan sembarangan mengonsumsi vitamin dosis tinggi hanya karena mengalami kesemutan. Sebaiknya cari tahu dulu apa penyebabnya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, makanan apa yang baik untuk kesehatan saraf? Yang paling aman bukan mencari satu makanan ajaib, tetapi membangun pola makan yang cukup dan beragam. Menurut Mayo Clinic, pola makan sehat dengan buah, sayur,
biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak dapat membantu memastikan tubuh mendapatkan vitamin dan mineral penting. Sementara itu, Harvard Health juga menekankan pentingnya pola makan yang beragam, termasuk sayuran hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta sumber protein yang baik. Untuk vitamin B12, beberapa sumber makanan antara lain ikan, daging, telur, susu, dan produk susu, serta makanan yang difortifikasi. Untuk nutrisi lainnya, kita juga bisa mendapatkan vitamin dan mineral dari sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan berbagai sumber protein. Jadi, jangan berpikir saya kesemutan berarti saya harus makan satu jenis makanan tertentu. Tidak. Tubuh membutuhkan berbagai macam nutrisi. Yang lebih masuk akal adalah memperbaiki kualitas pola makan secara keseluruhan. Dan kalau ternyata seseorang benar-benar mengalami kekurangan vitamin atau mineral tertentu, kebutuhan tersebut sebaiknya dinilai berdasarkan kondisi masing-masing. Karena mengonsumsi suplemen tanpa mengetahui apa tubuh memang kekurangan juga tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Sekarang kita sampai pada bahagian yang sangat penting. Kapan kesemutan tidak boleh diabaikan? Kalau kesemutan hanya berlangsung sebentar setelah posisi tubuh tertentu dan kemudian hilang, biasanya situasinya berbeda dengan kesemutan yang terus-menerus atau sering berulang. Menurut NHS, seseorang sebaiknya mencari pertolongan medis jika kesemutan terus terjadi atau sering kembali. Mayo Clinic juga menyarankan evaluasi medis ketika dapat kesemutan, kelemahan, atau nyeri pada tangan dan kaki, karena menemukan penyebab lebih awal dapat membantu pengelolaan kondisi dan mencegah masalah saraf menjadi semakin berat. Dan ada kondisi yang membutuhkan perhatian lebih cepat. Misalnya, kesemutan yang muncul tiba-tiba bersama kelemahan pada satu sisi tubuh, wajah menurun sebelah, kualitas bicara, gangguan penglihatan, atau kesulitan berjalan. Situasi seperti itu jangan dianggap sebagai kesemutan biasa. Segera cari pertolongan medis darurat. Karena gangguan saraf yang muncul tiba-tiba dapat mempunyai penyebab yang serius. Jadi, kesemutan bukan sesuatu yang harus selalu ditakuti, tapi juga bukan sesuatu yang harus selalu diabaikan. Kalau kita rangkum pembahasan hari ini, kesemutan bisa saja hilang dengan sendirinya jika penyebabnya sederhana. Misalnya, tekanan sementara pada saraf akibat posisi tubuh. Kesemutan juga bukan hanya dialami orang tua. Orang muda pun bisa mengalaminya. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari posisi tubuh, saraf tertekan, diabetes, kekurangan nutrisi tertentu, alkohol, obat-obatan, hingga berbagai kondisi medis lainnya. Makanan tertentu tidak bisa disebut sebagai penyebab semua kesemutan. Namun, pola makan yang kurang baik dan kekurangan nutrisi tertentu termasuk vitamin B12 dapat berkaitan dengan masalah saraf. Dan untuk mendukung kesehatan saraf, yang lebih penting bukan mencari satu makanan ajaib, tetapi menjaga pola makan yang beragam dan mencukupi kebutuhan nutrisi. Yang terakhir, kalau kesemutan terus muncul, semakin sering, berlangsung lama, atau disertai kelemahan, nyeri, kehilangan sensasi, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, jangan hanya mencoba mengatasinya sendiri. Cari tahu penyebabnya, karena
menghilangkan rasa kesemutan untuk sementara belum tentu menyelesaikan penyebabnya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin juga sering mengalami kesemutan. Dan tulis di komentar, kesemutan Anda biasanya terjadi di tangan, kaki, atau keduanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir atau sampai sini. Video ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Video ini bukan diagnosis medis, bukan pengganti konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan, dan tidak dimaksudkan untuk mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit tertentu. Jika Anda mengalami kesemutan yang menetap, sering berulang, semakin berat, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, konsultasikan kondisi Anda dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional.